Selamat siang, kami dari kelompok 5 kelas Geoteknik Teknik Tambang A. Sekarang kami akan menjelaskan mengenai longsoran baji dengan anggota kelompok saya, Hadrian Sergio, dengan NIM 073001800021. Saya Sylvia Manuela Serapi dengan NIM 073181058. Saya Kenenditya Iqzal Husaini dengan NIM 073001800073. Longsoran baji merupakan longsoran yang terjadi akibat adanya dua diskontinuitas berupa sesar, rekahan atau join, dan juga perlapisan yang bebas dan saling berpotongan. Kemudian longsoran terjadi di sepanjang diskontinuitas tersebut sehingga menghasilkan bentuk membaji. Sudut perpotongan antara bidang lemah tersebut harus lebih besar dari sudut geser dalam batuannya. Gambar di samping merupakan ilustrasi dari terjadinya longsoran baji. Next. Ada beberapa syarat yang dapat menyebabkan terjadinya longsoran baji. Yang pertama, permukaan bidang A lemah dan bidang B rata, tetapi kemiringan bidang lemah B lebih besar daripada bidang lemah A. Yang kedua, arah penunjaman garis potong harus lebih kecil daripada sudut kemiringan lereng. Dan yang ketiga, bentuk longsoran dibatasi oleh muka lereng, bagian atas lereng, dan kedua bidang lemah. Next. Yang pertama, gambar ini merupakan gambar streoplot longsoran baji. Next. Gambar ini merupakan gambaran dari gaya-gaya yang bekerja pada longsoran baji. Next. Gambar ini merupakan geometri baji untuk analisis kemantapan dengan memperhitungkan kohesi air. Pada gambar yang ilustrasi bagian atas digambarkan bahwa bagian yang berwarna putih merupakan gambaran dari lereng, sedangkan bagian di dalamnya yang garis-garis merupakan gambaran dari bidang lemah A dan juga bidang lemah B. Pada bagian 1, perpotongan antara bidang A dengan muka lereng. Bagian 2 merupakan perpotongan antara bidang B dengan muka lereng. Bagian yang ketiga merupakan gambaran perpotongan antara bidang A dengan bagian atas muka lereng. Bagian keempat merupakan gambaran perpotongan antara bidang B dengan bagian atas permukaan lereng. Sedangkan bagian garis yang tengah, bagian kelima, merupakan perpotongan antara bidang A dan bidang B. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kenenditya Iqzal. Faktor keamanan. Penurunan rumus. Bila tahanan bidang gelincir, permukaan bidang lemah yang berpotongan hanya bergantung pada friksi saja, tanpa kohesi, maka penentuan faktor keamanan dapat menggunakan persamaan F sama dengan RA tambah RB tan theta per sin CI. R A dan RB adalah reaksi arah normal bidang A dan bidang B, di mana RA dan RB adalah reaksi ke arah normal bidang A dan B dengan membuat penampang tegak lurus garis potong kedua bidang lemah tersebut, maka persamaannya adalah sebagai berikut. RA sin beta setengah sin C sama dengan RB sin beta plus setengah C, RA cos beta dikurang setengah C dikurang RS cos beta tambah setengah C sama dengan W cos CI. Peneruman rumusnya adalah bila kedua persamaan di atas terselesaikan, maka akan diperoleh rumus RA plus RB sama dengan W cos I sin beta per sin setengah C. Dengan mensubstitusikan kedua persamaan sebelumnya, maka akan diperoleh persamaan sebagai berikut. F sama dengan sin beta tan theta per sin setengah C tan C. Analisa kemantapan lereng. Kemantapan lereng tergantung pada gaya penggerak dan penahan yang ada pada lereng tersebut. Gaya penggerak adalah gaya-gaya yang mengakibatkan lereng longsor, sedangkan gaya penahan adalah gaya-gaya yang mempertahankan
kemantapan lereng tersebut. Jika gaya penahannya lebih besar dari gaya penggerak, maka lereng tersebut dalam keadaan mantap. Terdapat dua metode untuk menentukan kemantapan lereng, yaitu yang pertama ada metode Hook-and-Bry, dan yang kedua adalah metode grafis. Metode Hook-and-Bry adalah dalam analisis dengan menggunakan metode Hook-and-Bry, longsoran baji dianggap hanya akan terjadi pada garis perpotongan kedua bidang lemah. Dengan persamaannya adalah 3 per gamma H dikali CAX tambah CBY ditambah A dikurang gamma W per 2 gamma X tan theta alpha ditambah B dikurang gamma W per 2 gamma Y dikali tan theta B. Jika pada bidang 1 dan 2 tidak terdapat kohesi serta kondisi lereng kering, maka persamaannya menjadi F sama dengan A tan theta A ditambah B tan theta B, di mana A dan B adalah suatu faktor tanpa satuan yang besarnya tergantung pada strike dan dip kedua bidang lemahnya. Bidang lemah yang mempunyai kemiringan lebih kecil selalu dinamakan bidang lemah 1, sedangkan yang lain dinamakan bidang lemah 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hadrian Sergio. Ya, terima kasih Inzal. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai stereoplot pada longsoran baji. Beberapa hal yang harus kita buat untuk membuat stereoplot ini adalah, pertama, ada bidang lemah 1 dan bidang lemah 2. Ada juga kutub bidang lemah 1 dan 2, dan juga ada orientasi lereng, serta bagian atas lereng dan garis perpotongan bidang lemah. Berikut adalah metode pembuatan grafisnya, yaitu tergantung dari kemiringan dip sendiri yang bisa 20 derajat sampai dengan 80 derajat kalau yang seperti di contoh ini untuk perbedaan dipnya. Pada metode yang ini menunjukkan dip difference-nya itu perbedaannya pada 10 derajat. Dan yang gambar yang ini adalah menunjukkan bahwa dip difference-nya pada 20 derajat, dan ini menunjukkan metode grafisnya pada 30 derajat. Pada yang gambar satu ini menunjukkan dip difference-nya pada 40 derajat, dan ini 50 derajat, serta ada 60 derajat sampai dengan 80 derajat. Berikut ini adalah contoh longsoran baji pada tambang tembaga di Utah, Amerika Serikat. Pada gambar ini itu termasuk dalam kategori longsoran baji dikarenakan bidang yang jatuhnya itu masuk kategori baji. Terima kasih.